Soal nomor 1 tentang ciri khusus makhluk hidup. Ciri khusus adalah ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tertentu dan tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Pada soal nomor 1 yang ditanyakan adalah tanaman kantong semar. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, kantong semar menangkap serangga karena serangga mengandung banyak nitrogen. Cara yang dilakukan adalah menghasilkan cairan manis berupa nektar sehingga serangga terjebak ke dalam kantong untuk dimakan. Jadi, jawaban yang benar adalah C, yaitu menjebak serangga untuk dimakan. Soal nomor 2 tentang sistem pernafasan pada makhluk hidup. Proses pernafasan adalah proses masuknya oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Proses pernafasan yang terjadi pada ikan adalah oksigen dari air masuk ke dalam insang. Oksigen kemudian diikat oleh hemoglobin yang berada di kapiler darah, kemudian dibawa ke jaringan yang membutuhkan. Jadi, jawaban yang benar adalah B, yaitu pengikatan oksigen oleh hemoglobin darah. Soal nomor 3 tentang manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Pada soal yang ditanyakan adalah tanaman cengkeh dan tanaman kina. Yang pertama adalah tanaman cengkeh. Tanaman cengkeh memiliki bunga yang beraroma wangi yang khas, sehingga tanaman cengkeh bermanfaat sebagai rempah-rempah yang digunakan untuk penyedap masakan. Yang kedua, tentang tanaman kina. Tanaman kina memiliki kandungan zat tertentu yang bermanfaat sebagai obat, misalnya sebagai obat malaria, penurun panas, dan penambah nafsu makan. Jadi, tanaman kina dimanfaatkan untuk industri obat-obatan. Sehingga jawaban yang tepat adalah A, yaitu bunga cengkeh untuk penyedap dan kulit kina untuk industri obat. Soal nomor 4 tentang pelestarian makhluk hidup. Pada soal makhluk hidup yang ditanyakan adalah gajah. Kalian tahu kan gajah bentuknya seperti apa? Ya, gajah adalah hewan besar yang memiliki belalai panjang dan gading. Keberadaan gajah kini semakin langka. Kenapa? Karena gajah banyak diburu manusia karena diambil gadingnya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka gajah dipindahkan ke kebun binatang agar keberadaannya tetap lestari. Jadi, jawaban yang benar adalah yang B, yaitu menghindarkannya dari perburuan liar agar tetap lestari. Soal nomor 5 tentang sistem gerak pada manusia. Tulang-tulang yang dihubungkan oleh tanda panah K dan M adalah: yang pertama, kita bahas dulu yang huruf K. Huruf K itu menunjukkan hubungan antara tulang kering dan tulang paha. Sehingga jawaban C dan D adalah salah. Kenapa? Karena tulang pengumpil dan tulang hasta letaknya di bagian tangan. Kita sisakan jawaban A dan jawaban B. Huruf M itu adalah tulang selangka dan tulang lengan atas. Jadi jawaban A adalah salah. Kenapa? Karena tulang panggul letaknya di bagian panggul. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 6 tentang keseimbangan lingkungan. Pernyataan yang benar tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan adalah, kita bahas dulu jawaban yang A. Reklamasi pantai. Reklamasi pantai merupakan proses pembentukan lahan baru di daerah pesisir pantai, misalnya digunakan untuk pemukiman. Reklamasi pantai ini tidak dapat mencegah banjir, tetapi justru menimbulkan banjir. Jadi jawaban yang A salah. Kemudian yang B. Jawaban B
reklamasi pantai dapat mempersempit habitat tumbuhan di daerah pantai. Jawaban ini benar. Kenapa? Karena dengan adanya pemukiman, habitat tumbuhan itu menjadi sempit. Jawaban C. Reboisasi adalah penanaman hutan kembali. Reboisasi dapat menyediakan habitat baru tidak hanya bagi beberapa jenis burung, melainkan bagi semua jenis burung dan juga hewan lainnya. Jawaban C juga salah karena hewan ternak itu diternakkan di peternakan, bukan di hutan. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban B. Soal nomor 7 tentang jenis penyakit pada manusia. Kita bahas dulu yang pertama yaitu TBC. TBC merupakan penyakit infeksi pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Cara pencegahannya yaitu dengan tidak meminum sisa minuman penderita. Yang kedua yaitu herpes. Herpes adalah penyakit kulit berupa ruam merah dan gelembung air yang secara berkelompok yang disebabkan oleh virus. Cara pencegahannya yaitu tidak memakai handuk bergantian dengan penderita. Kemudian yang ketiga trakom. Trakom adalah peradangan selaput mata yang diakibatkan oleh virus dan dapat menular melalui mata, sehingga dapat dicegah dengan menghindari bertatap muka terlalu dekat dengan penderita. Yang keempat yaitu diare. Diare adalah keadaan di mana tinja yang dikeluarkan saat buang air besar terlalu encer. Cara pencegahan diare yaitu dengan menjaga kebersihan makanan. Pasangan jenis penyakit dan cara pencegahannya yang benar berarti nomor 1 berpasangan dengan huruf R. Kemudian nomor 2 berpasangan dengan huruf P. Nomor 3 berpasangan dengan huruf S, sedangkan nomor 4 berpasangan dengan huruf G. Jadi, pasangan jenis penyakit yang benar ditunjukkan oleh jawaban A, yaitu 2 dengan P dan 4 dengan H. Soal nomor 8 tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam lingkungan dengan urutan tertentu. Kita bahas dulu lumut. Lumut berperan sebagai produsen. Lumut kemudian dimakan ikan, jadi ikan menempati posisi sebagai konsumen pertama. Ikan kemudian dimakan oleh ular, sehingga ular menempati posisi sebagai konsumen kedua. Ular kemudian dimakan oleh elang, sehingga elang berperan sebagai konsumen ketiga. Jadi, jawaban dari soal di atas adalah yang D, konsumen ketiga. Soal nomor 9 tentang sistem peredaran darah. Perhatikan gambarnya dulu ya. Nomor 1 itu adalah paru-paru. Nomor 2 itu adalah vena pulmonalis. Nomor 3 adalah aorta. Nomor 4, anggota tubuh bagian bawah. Nomor 5, vena cava inferior. Nomor 6 adalah serambi kanan. Nomor 7 adalah bilik kanan. Nomor 8 dan 9 itu sama, yaitu arteri pulmonalis. Nomor 10 itu adalah bilik kiri. Nah, aliran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dimulai dari
anggota tubuh bagian bawah, yaitu nomor 4. Kemudian melalui pembuluh vena cava inferior yang ditunjukkan oleh nomor 5, masuk ke dalam serambi kanan. Kemudian mengalir menuju bilik kanan. Kemudian melalui pembuluh arteri pulmonalis masuk ke dalam paru-paru. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang D, yaitu nomor 4, 5, 6, 7, dan 9. Soal nomor 10 tentang manfaat hewan bagi manusia. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu walet. Walet merupakan salah satu jenis burung yang memiliki ciri khas yang air liurnya dapat digunakan sebagai sarang. Sarang burung walet ini memiliki kandungan antioksidan yang tinggi sehingga bermanfaat untuk menjaga kulit. Yang kedua, cacing tanah. Cacing tanah memiliki kandungan sumber protein yang tinggi sehingga bermanfaat untuk mencegah penyakit tipes. Selanjutnya yaitu kutu rambut. Kutu rambut memiliki kandungan zat dan enzim tertentu yang dapat mengobati penyakit kuning atau biasa disebut hepatitis. Selanjutnya adalah undur-undur. Undur-undur memiliki kandungan zat yang dapat menurunkan kadar gula dalam darah, sehingga bermanfaat untuk pengendali kadar gula dalam darah. Sehingga pasangan antara nama hewan dan manfaat untuk kesehatan manusia adalah 1. Burung walet berpasangan dengan huruf F. Yang kedua, cacing tanah berpasangan dengan huruf H. Yang ketiga, kutu rambut berpasangan dengan huruf E. Yang keempat, undur-undur berpasangan dengan huruf G. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang B. Kenapa? Nomor 11 tentang pengelompokan makhluk hidup. Kita bagi dua dulu ya. Yang sisi kiri adalah pengelompokan tentang hewan. Sedangkan yang sisi kanan adalah pengelompokan tentang tumbuhan. Dasar pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang memiliki jenis makanan yang sama yaitu beruang kutub nomor 1, kemudian nomor 2 hiu, dan nomor 4 penguin, memiliki jenis makanan berupa daging. Sedangkan nomor 3 sapi, jenis makanannya berupa rumput. Kemudian berdasarkan cara perkembangbiakannya, nomor 1 beruang kutub dan nomor 3 sapi memiliki kesamaan cara perkembangbiakan yaitu melahirkan. Sedangkan nomor 2 hiu dan nomor 4 penguin memiliki cara perkembangbiakan yang sama yaitu bertelur. Kemudian pengelompokan tumbuhan. Berdasarkan bentuk daun, nomor 5 jagung, nomor 6 tebu, dan nomor 8 padi memiliki bentuk daun yang sama yaitu sejajar. Sedangkan nomor 7 kedelai memiliki bentuk daun yang berbeda yaitu menyirip. Kemudian berdasarkan jenis bunganya, nomor 5 jagung, nomor 6 tebu, dan nomor 8 padi memiliki jenis bunga yang sama yaitu berbentuk malai. Sedangkan nomor 7 kedelai memiliki bentuk jenis bunga sempurna. Kemudian berdasarkan jenis bijinya, nomor 5 jagung, nomor 6 tebu, dan nomor 8 padi memiliki jenis biji yang sama yaitu berkeping 1.
Sedangkan nomor 7 kedelai memiliki jenis biji yang berbeda, yaitu berkeping 2. Jadi, dasar pengelompokan hewan yang tepat adalah berdasarkan jenis makanannya, dan pengelompokan tumbuhan yang tepat adalah berdasarkan bentuk daunnya. Jadi, jawaban yang benar adalah yang A. Nomor 12 tentang hubungan antar makhluk hidup. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Simbiosis ada 3 macam. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan kedua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Pada soal, simbiosis mutualisme ditunjukkan oleh pilihan B, yaitu antara burung jalak dan kerbau. Yang kedua adalah simbiosis parasitisme, yaitu hubungan kedua makhluk hidup di mana yang satu untung dan yang satu dirugikan. Pada soal, simbiosis parasitisme ditunjukkan oleh pilihan yang C, yaitu antara paku sarang dan anggrek yang menempel pada pohon lain. Kemudian juga pilihan yang D, yaitu jenis cacing perut yang ada di dalam lambung manusia. Yang ketiga adalah simbiosis komensalisme, yaitu hubungan kedua makhluk hidup yang satu untung dan yang satu tidak merasa diuntungkan dan tidak dirugikan. Pada soal, simbiosis komensalisme ditunjukkan oleh pilihan yang A. Jadi, jawaban dari simbiosis komensalisme adalah A. Soal nomor 13 tentang daur hidup hewan. Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan pada makhluk hidup yang terjadi dari telur sampai dewasa. Lalat memiliki daur hidup metamorfosis sempurna. Urutan tahap daur hidup lalat dimulai dari telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi pupa atau kepompong, kemudian menjadi lalat dewasa. Jadi, urutan tahapan daur hidup lalat yang benar ditunjukkan oleh nomor 2, 3, 1, dan 4, yaitu jawaban B. Nomor 14 tentang perkembangbiakan tanaman. Perkembangbiakan tanaman ada 2 jenis, yaitu secara generatif dan vegetatif. Generatif artinya melalui pembuahan, sedangkan vegetatif tanpa melalui pembuahan. Cangkok merupakan salah satu jenis perkembangbiakan secara vegetatif. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan cara mencangkok memiliki ciri-ciri berbatang besar, berkambium, serta berkayu. Jadi, contoh tumbuhan yang dapat dicangkok adalah C, yaitu rambutan, mangga, dan durian. Soal nomor 15 tentang sistem pencernaan. Organ yang ditunjukkan oleh anak panah adalah lambung. Pada dinding lambung menghasilkan getah lambung yang mengandung 3 enzim, yaitu enzim pepsin, berguna untuk mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berguna untuk menggumpalkan protein susu. Asam lambung atau asam klorida berguna untuk membunuh kuman penyakit. Jadi, fungsi dari asam klorida adalah C, membunuh bibit penyakit. Nomor 16 tentang bentuk adaptasi. Yang pertama adalah tumbuhan teratai. Tumbuhan teratai memiliki bentuk adaptasi yaitu daun tipis dan lebar. Tujuannya untuk mempercepat penguapan. Yang kedua adalah tumbuhan kaktus. Bentuk adaptasinya
berupa batang berduri. Tujuannya untuk mengurangi penguapan. Nomor 3, tumbuhan enceng gondok memiliki bentuk adaptasi berupa batang berongga. Tujuannya untuk persediaan udara. Nomor 4, bentuk adaptasinya adalah meranggas. Tujuannya mengurangi penguapan. Jadi, pasangan nama tumbuhan dan tujuan adaptasi yang benar adalah 1P1. Kemudian 2R2. Selanjutnya 3S3 dan 4H2. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 17 tentang perkembangan fisik pada manusia. Perkembangan fisik pada manusia dibagi menjadi 3 tahap, yaitu masa anak-anak, masa pubertas, dan masa dewasa. Salah satu perkembangan fisik pada anak-anak yaitu gigi lepas dapat tumbuh lagi. Kemudian fase pubertas. Perkembangbiakan fisik pada saat pubertas adalah tumbuh kumis dan jakun membesar. Kemudian perkembangan fisik pada manusia yaitu kulit mulai keriput, jumlah gigi 32 buah, rambut mulai memutih, gigi lepas tidak tumbuh lagi, kemudian tinggi badan tidak bertambah. Jadi, ciri-ciri perkembangan fisik yang benar adalah yang C. Nomor 18 tentang zat makanan. Salah satu zat makanan yang diperlukan oleh tubuh adalah mineral. Salah satu mineral yaitu zat besi. Zat besi banyak terdapat pada sayuran yang berwarna hijau. Fungsi dari zat besi digunakan untuk pembentukan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Nomor 19 tentang alat indera. Pada gambar disajikan indera pendengaran atau telinga. Bagian yang ditunjukkan oleh huruf R adalah lubang telinga. Lubang telinga berfungsi untuk memampatkan udara yang masuk ke dalam telinga. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 20 tentang jaringan pada tumbuhan. Pada soal, disajikan tabel tentang jaringan dan fungsinya. Yang pertama, silem. Silem berfungsi untuk mengangkut air dari akar sampai ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang kedua adalah floem. Floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang ketiga, korteks. Korteks berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, epidermis berfungsi untuk melindungi jaringan tiang. Jadi, pasangan nama jaringan pada batang tumbuhan dan fungsinya yang benar adalah yang D. 4 dengan R, 1 dengan H. Soal nomor 21 tentang perubahan energi. Gambar yang pertama adalah solder listrik. Pada solder listrik terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Gambar yang kedua adalah bor listrik. Pada bor listrik terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Gambar yang nomor 3 adalah setrika listrik. Pada setrika listrik terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Kemudian gambar yang nomor 4 adalah mixer. Pada mixer terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak.
Gambar nomor 5 adalah rice cooker. Terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Jadi, perubahan energi yang paling tepat adalah pilihan B. Nomor 22 tentang bentuk permukaan bumi. Bentuk permukaan bumi dapat berubah karena aktivitas kegiatan manusia. Salah satu kegiatan manusia yang dapat mengubah bentuk permukaan bumi adalah mengepras bukit untuk mengurung pantai. Karena dengan mengepras bukit mengubah bentuk permukaan bumi yang awalnya tinggi berubah menjadi datar. Nomor 23 tentang pengaruh suhu. Suatu benda dapat mengalami pemuaian dan penyusutan. Benda akan memuai jika dipanaskan dan akan menyusut jika didinginkan. Sekarang kita lihat gambar. Pada gambar yang pertama, gelas P dan H sulit untuk dipisahkan. Pada gambar 2, gelas P dan H dimasukkan ke dalam air panas. Ternyata, kedua gelas tersebut menjadi mudah dipisahkan. Hal ini terjadi karena gelas H merupakan gelas pertama yang terkena air panas secara langsung, sehingga gelas H akan memuai terlebih dahulu daripada gelas P. Dengan demikian, volume gelas H akan lebih besar dari keadaan sebelumnya dan mempermudah pemisahan gelas P dan gelas H. Jadi, jawaban yang benar terdapat pada pilihan B. Soal nomor 24 tentang jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat terbaharukan dan sumber daya alam yang tidak terbaharukan. Sumber daya alam yang terbaharukan contohnya oksigen, biogas, dan mutiara. Sedangkan sumber daya alam yang tidak terbaharukan contohnya adalah grafit, batu bara, dan minyak bumi. Jadi, pengelompokan sumber daya alam yang benar adalah A. Soal nomor 25 tentang manfaat sumber daya alam. Manfaat dari tumbuhan kelapa diantaranya adalah batang kayu untuk bahan bangunan, benar. Kulit pohon untuk bahan kosmetik, salah. Daun untuk kerajinan tangan, benar. Kulit buah untuk bahan pembuatan alat kebersihan, benar. Batang kayu untuk pembuatan alat tulis, salah. Akar untuk bahan pengawet makanan, salah. Daging buah untuk bahan makanan dan kosmetik, benar. Jadi, manfaat tumbuhan kelapa ditunjukkan oleh huruf K, M, N, dan H. Pilihan yang benar adalah yang B. Nomor 26 tentang pengaruh gaya. Gaya yang diberikan pada suatu benda dapat mengubah gerak, bentuk, dan arah benda. Gambar A adalah seorang anak yang bermain ketapel. Gaya yang diberikan anak terhadap ketapel dapat mengubah gerak benda karena benda yang semula diam menjadi bergerak ketika diberi gaya. Gambar B adalah anak yang sedang bermain sepak bola. Gaya yang diberikan anak terhadap bola menyebabkan bola bergerak ke sana kemari, sehingga arah gerak benda dapat berubah. Kegiatan tersebut dapat mengubah arah gerak benda. Gambar C adalah orang yang sedang menggergaji kayu.
Gaya yang diberikan orang terhadap kayu menyebabkan kayu terbelah sehingga bentuknya berubah. Kegiatan tersebut dapat mengubah bentuk benda. Gambar D adalah orang yang sedang mendorong meja. Gaya yang diberikan orang tersebut terhadap meja menyebabkan meja berpindah tempat. Kegiatan tersebut dapat mengubah gerak benda. Jadi, gambar yang menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah arah benda adalah gambar B. Nomor 27 tentang planet. Planet dapat dikelompokkan berdasarkan lintasan asteroid sebagai pembatas, sehingga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet-planet yang orbitnya di sebelah dalam lintasan asteroid. Yang termasuk planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar adalah planet-planet yang orbitnya di sebelah luar lintasan asteroid. Yang termasuk planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi, planet-planet yang memiliki orbit di luar sabuk asteroid adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus yang ditunjukkan oleh nomor 4, 5, 6, dan 8. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan D. Nomor 28 tentang tahun Masehi dan Hijriah. Kalender Hijriah disebut juga kalender Komariah. Kalender ini didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi, yaitu revolusi bulan. Kala revolusi bulan dalam satu bulan adalah 29,5 hari. Oleh sebab itu, terjadi penggabungan dari hitungan setengah hari pada bulan berikutnya, sehingga pada kalender Hijriah, jumlah hari dalam satu bulan berseling antara 29 dan 30 hari. Jadi, jawaban yang benar adalah C. 29 tentang sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada beberapa macam, yaitu cahaya dapat dibiaskan, cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat diuraikan. Kita perhatikan gambarnya. Bayangan pohon yang terbentuk pada siang hari saat pohon terkena sinar matahari menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus. Pohon termasuk benda gelap. Benda gelap adalah benda yang tidak dapat ditembus cahaya. Cahaya tetap merambat lurus meskipun terhalang oleh benda yang tidak tembus cahaya, sehingga terbentuklah bayangan benda. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Nomor 30 tentang perubahan wujud benda. Kegiatan yang pertama, membuat karamel, itu mengubah dari zat cair menjadi padat, sehingga perubahan wujudnya disebut membeku. Yang kedua, memanaskan margarin. Terjadi perubahan benda dari padat menjadi cair, sehingga perubahan wujudnya disebut mencair. Yang ketiga, memasak air. Terjadi perubahan dari zat cair menjadi gas, sehingga perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Yang keempat, membuat minyak kayu putih. Terjadi perubahan dari gas menjadi cair, sehingga perubahan wujud yang terjadi disebut mengembun. Jadi, pasangan kegiatan dan perubahan wujud yang benar adalah 1 dengan N, 2 dengan L, 3 dengan K, 4 dengan M.
ditunjukkan oleh pilihan D. Nomor 31 tentang akibat gerakan bumi dan bulan. Gerakan bulan mengelilingi bumi mengakibatkan terjadinya pasang surut air laut. Pasang tertinggi terjadi pada saat bulan berada dalam bulan baru atau bulan purnama, karena letak bulan sejajar dengan bumi. Pasang tertinggi mengakibatkan air laut menjadi naik sehingga petani garam lebih mudah mengairi tambak garamnya. Sedangkan kegiatan petani garam lebih mudah mengeringkan tambak garamnya terjadi ketika air laut sedang surut. Kemudian, petani rumput laut lebih mudah melakukan panen juga terjadi ketika air laut surut, sehingga petani dapat menjangkau lahan rumput laut. Kemudian yang menjadi pedoman petani untuk memulai menanam padi adalah rasi bintang, bukan berdasarkan gerakan bulan mengelilingi bumi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pilihan C, yaitu saat fase bulan purnama, petani garam lebih mudah mengairi tambak garamnya. Nomor 32 tentang rangkaian listrik. Kita lihat gambarnya. Rangkaian listrik pada gambar adalah rangkaian jenis campuran. Perhatikan ya, jika saklar dibuka, maka aliran listrik yang menuju lampu L2 akan terputus, sehingga lampu L2 akan padam, dan lampu L1, L3, dan L4 tetap menyala. Jadi, jawaban yang tepat adalah jawaban D. Nomor 33 tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor terjadi melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor secara merambat tanpa disertai perpindahan zat perantara. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui aliran zat dan disertai perpindahan zat perantaranya. Radiasi adalah perpindahan kalor secara memancar tanpa melalui zat perantara. Kegiatan yang dilakukan oleh ibu ketika merebus kacang hijau menggunakan panci yang terbuat dari aluminium terjadi perpindahan kalor secara konduksi dan konveksi. Konduksi terjadi ketika panas api di dasar panci merambat ke seluruh bagian panci. Sedangkan konveksi terjadi pada saat panas api diterima air berpindah ke permukaan bersama gerakan air. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan D. Nomor 34 tentang sifat bahan. Pada tabel kita perhatikan macam-macam jenis kertas. Yang pertama, kertas lilin. Kertas lilin adalah kertas yang dilapisi oleh lilin parafin. Kertas ini memiliki sifat tipis dan tahan terhadap air serta minyak. Digunakan untuk membungkus makanan. Yang kedua adalah kertas HVS. Memiliki sifat berwarna putih, tipis, dan dapat menyerap tinta. Kertas HVS digunakan untuk menulis. Yang ketiga adalah kertas karton. Kertas karton memiliki sifat kaku, kuat, dan tebal. Digunakan sebagai kardus untuk membungkus barang-barang. Yang keempat, kertas manila memiliki sifat agak tebal, mudah dilipat, dan digunakan untuk membuat stop map. Jadi, pasangan jenis kertas dan manfaat serta sifat bahan yang benar adalah 1.
F4, 2E1, 3H2, dan 4G3. Jawaban yang tepat adalah pilihan A. Nomor 35 tentang pesawat sederhana. Kita perhatikan gambarnya. Gambar P adalah engsel pintu. Pada engsel tersebut terdapat poros yang dikelilingi silinder pada engsel. Jadi, engsel pintu menggunakan pesawat sederhana jenis roda berporos. Gambar S adalah skrup ulir. Skrup ulir termasuk bidang miring yang dililitkan pada pusatnya. Jadi, skrup ulir menggunakan prinsip pesawat sederhana jenis bidang miring. Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan C, yaitu P menggunakan roda berporos dan S menggunakan bidang miring. Nomor 36 tentang bunyi. Sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Salah satu contoh sumber bunyi adalah alat musik. Alat musik pada gambar adalah drum. Sumber bunyi pada drum berasal dari getaran membran ketika dipukul. Jadi, sumber bunyi pada alat musik tersebut adalah H, S, dan T. Sedangkan huruf P menunjukkan penyangga gimbal sehingga tidak dapat mengeluarkan bunyi. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nomor 37 tentang jenis tanah. Tanah terbentuk dari hasil pelapukan batuan dan sisa makhluk hidup selama jutaan tahun. Ada beberapa jenis tanah, salah satunya adalah tanah humus. Tanah humus memiliki ciri-ciri berwarna gelap, mudah menyerap air, bersifat gembur dan subur karena terbentuk dari pembusukan tumbuh-tumbuhan, berada di lapisan atas. Jadi, jawaban yang benar ditunjukkan oleh pilihan C. Nomor 38 tentang jenis gaya. Jenis gaya ada beberapa macam. Di antaranya adalah gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya pegas. Kita perhatikan gambarnya. Gambar yang pertama terlihat orang yang sedang mendorong lemari menggunakan papan. Gaya yang digunakan untuk mendorong lemari adalah gaya otot. Gerakan antara lemari dengan papan menimbulkan gaya gesek. Jadi, gaya yang terjadi pada nomor 1 adalah gaya otot dan gaya gesek. Gambar nomor 2 adalah gambar orang yang sedang memanah. Gaya yang bekerja pada saat anak panah terlontar dari alat yang dipegang pemanah adalah gaya pegas. Ketika anak panah ditarik menggunakan gaya otot, kemudian dilepaskan, maka anak panah akan terlontar. Jadi, gaya yang terjadi pada gambar nomor 2 adalah gaya otot dan gaya pegas. Gambar nomor 3 adalah gambar orang yang sedang melempar bola ke atas. Gaya yang digunakan untuk melempar bola ke atas adalah gaya otot. Bola yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah karena adanya gravitasi bumi. Jadi, gaya yang terjadi pada gambar nomor 3 adalah gaya otot dan gaya gravitasi. Gambar nomor 4 adalah gambar orang yang sedang memegang magnet yang dapat menarik paku. Gaya yang digunakan untuk memegang magnet adalah gaya otot. Magnet dapat menarik barang-barang yang terbuat dari besi. Paku terbuat dari besi, sehingga magnet dapat menarik paku-paku tersebut.
Jadi, gaya yang terjadi pada gambar nomor 4 adalah gaya otot dan gaya magnet. Jadi, jawaban yang benar terdapat pada pilihan yang B. 1 dengan H dengan S, 2 dengan H dan R. Nomor 39 tentang gerhana matahari dan bulan. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi yang berada dalam satu garis lurus. Jadi, posisi bumi, bulan, matahari pada saat terjadi gerhana matahari ditunjukkan oleh gambar D. Nomor 40 tentang energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang dapat digunakan untuk menggantikan energi konvensional seperti minyak bumi dan batu bara. Sekarang perhatikan daftar. Yang pertama, energi cahaya matahari untuk sumber energi mobil merupakan energi alternatif karena energi cahaya dapat menggantikan bahan bakar mobil seperti bensin dan solar. Yang kedua, energi cahaya matahari untuk proses fotosintesis tidak termasuk energi alternatif karena proses fotosintesis membutuhkan cahaya matahari. Yang ketiga, energi cahaya lampu untuk penerangan tidak termasuk energi alternatif karena lampu memang digunakan untuk penerangan. Yang keempat, energi cahaya lampu untuk proses fotosintesis termasuk energi alternatif karena umumnya fotosintesis terjadi karena adanya cahaya matahari. Nomor 5, energi angin untuk menggerakkan perahu layar tidak termasuk energi alternatif karena perahu layar digerakkan oleh angin. Yang keenam, energi angin untuk menggerakkan kincir penghasil energi listrik termasuk energi alternatif. Jadi, energi alternatif yang benar ditunjukkan oleh nomor 1, 4, dan 6. Terdapat pada pilihan yang B.